Berjumpa kembali dengan ulasan berita Bang Fai. Bersama saya Abdul. Masih mengenai pertemuan Jokowi dengan kadernya pada acara Nusantara Bersatu, berdasarkan pantauan, hanya ada satu media asing yang memberitakan hal tersebut. Meskipun media nasional, masing-masing telah menurunkan beritanya, sepertinya media asing tidak begitu tertarik dengan acara tersebut. Satu-satunya media asing yang memberitakan yaitu South China Morning Post. Dalam paparannya, media ini mengutip pernyataan Jokowi mengenai penerus kepemerintahannya. Dijelaskan, bahwa penerusnya tersebut memiliki ciri-ciri berambut putih. Juga dipaparkan, kalau calon pilihan ini dipastikan akan melanjutkan program-program yang sudah atau sedang dirancang oleh Jokowi. Melihat respon media ini, apakah media ini sebagai media penyampai berita kepada pemerintah China? Jika China berkeinginan untuk meneruskan proyek-proyeknya di Indonesia, secara tidak langsung, apakah diharapkan bahwa pemerintah China mau berkontribusi bagi pemenangan calon yang berambut putih tersebut? Pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah China? Apakah keuntungan bagi China dengan kemenangan dari calon berambut putih ini? Sepertinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan sehubungan dengan pemberitaan tersebut. Bagi kita, sebagai rakyat, keberlanjutan pembangunan itu adalah sesuatu yang penting, atau bahkan teramat penting, tapi keberlanjutan yang tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Proyek-proyek atau rencana proyek yang cuma memberikan keuntungan bagi pihak tertentu saja, tentu tidak perlu diteruskan, apalagi jika proyek tersebut malah menambah kesengsaraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Proyek yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Atau proyek yang hanya membawa kepada penimbunan hutang yang semakin banyak. Tentu proyek-proyek seperti ini sangat tidak perlu untuk dilanjutkan, karena hanya akan menambah buruk kondisi bangsa dan negara. Perencanaan, penganalisaan, manfaat, pemanfaatannya, sangat diperlukan, agar suatu pembangunan benar-benar bagi kebutuhan bangsa dan negara. Bukan suatu pembangunan yang didasarkan oleh keinginan-keinginan saja, agar terlihat hebat di mata dunia, tapi malah menyengsarakan dan menindas masyarakatnya. Kita sebagai bangsa Indonesia juga tidak mempermasalahkan, dengan negara mana untuk melakukan kerjasama, tapi keterbukaan bentuk kerjasamanya, dan juga proporsi dan kepantasan hasil yang didapat tentu diutamakan bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Semoga, pemimpin bangsa ini ke depannya, lebih bijaksana dalam melihat bangsa dan negara ini, kalau memang kita ingin menjadi salah satu negara maju di tahun 2045. Satu hal yang harus menjadi catatan, pembangunan berkelanjutan adalah, pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang, dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Tanpa menghabiskan modal sumber daya alam. Juga harus mempertimbangkan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, melalui pendekatan menyeluruh, dan juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa lagi.